Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita masih dengan pengisian indikator nasional mutu. Kali ini kita akan mengisi indikator kepatuhan identifikasi pasien. Sebelum kita lanjut videonya, klik subscribe dan like dulu ya. Oke, jadi kepatuhan identifikasi pasien ini kita lakukan tujuannya itu untuk menjaga keselamatan pasien, untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien. Misalnya seperti tertukar obat, tertukar resep, atau tertukar tindakan karena identitas pasien yang sama. Nah, jadi identifikasi di sini menggunakan identitas boleh dengan nama, dengan alamat atau nama, rekam medis, alamat, atau boleh juga dengan rekam medis, nama, dan tanggal lahir. Jadi kalau cuma menggunakan nama, satu identitas saja, takutnya ada nama pasien yang sama sehingga bisa terjadi kesalahan, misalnya resepnya tertukar gitu karena namanya sama. Jadi kalau cuma satu identitasnya aja itu resiko untuk terjadinya insiden itu lebih besar. Oke, di sini saya sudah membuka aplikasi Mutu Pasien Case. Dan di menu kita klik kepatuhan identifikasi pasien. Oh ya, sebelumnya khusus untuk kepatuhan identifikasi pasien itu kita harus menghitung sampelnya dulu. Jadi kita klik ke hitung sampel dulu ya di sini. Nah, jadi ada dua indikator yang harus kita hitung sampel, yaitu kepatuhan penggunaan APD dengan kepatuhan identifikasi pasien. Ya. Nah, di sini kita masukkan dulu nih populasinya. Seperti biasa, rumus kita menggunakan rumusnya Slovin, di mana bila populasinya itu di bawah 30 kita menggunakan total sampel, tapi bila populasinya itu di atas 30, maka kita hitung dulu. Jadi di sini kita masukkan jumlah populasi atau jumlah petugas yang melakukan tindakan kepada pasien atau pelayanan kepada pasien. Katakanlah nih, contohnya misalnya 72, kita ketik di sini, kemudian kita klik hitung. Nah, keluar nih total sampel kita berarti 61 orang. Oke, yang kedua yang kita butuhkan untuk bisa mengisi aplikasi ini tentunya adalah form kepatuhan identifikasi pasien ya, yang dibuat berdasarkan kreativitas kita. Ini adalah contoh form yang sudah saya buat. Nah, untuk kepatuhan identifikasi pasien ini, kita melakukan observasinya itu adalah sebelum pemberian obat, kemudian sebelum pemberian cairan intravena, ini biasanya di UGD sama rawat inap ya. Kemudian prosedur tindakan di ruang gawat darurat, prosedur tindakan di ruang kesehatan ibu dan KB, anak dan imunisasi, prosedur tindakan di ruang pelayanan gigi, dan terakhir prosedur pengambilan sampel. Ini biasanya di lab ya. Nah, ini saya membuat ada 3. Ini contohnya adalah di unit poligigi. Saya di sini membuat 3, identitasnya itu nama, alamat, dengan umur. Karena saya takutnya ada nama yang sama dengan umur juga yang sama. Jadi biar tidak rancu gitu saya tambahkan dengan alamat. Nah, jadi misal di poligigi tindakannya itu biasa adalah prosedur tindakan di ruang pelayanan poligigi. Nah, jadi kita checklist nih. Nah, misalnya namanya adalah Dr. Gigi Cut Fauzia. Nah, apakah memanggil sebelum cabut gigi nih misalnya, apakah menyebutkan nama dan alamat dan umur pasien gitu untuk memastikan ya, biar nanti jangan ada salah pasien yang dicabut giginya. Oke, contoh lainnya misalnya di apotik. Nah, di apotik biasa sebelum pemberian obat ya. Jadi pada resepnya biasa dipanggil nih, misalnya nama Nurhayati, desa Nurhayati, desa di mana gitu, dengan umur segini disebutkan, baru kemudian obatnya dikasih. Ya, dan ada ruang-ruang yang lainnya. Oke, jika sudah kita mengisi checklist, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Ini dia. Oke, kita klik ke identifikasi pasien, input. Saya ambil formnya dulu ya.
Ini ada form yang sudah terisi. Oke, jadi yang pertama kali kita isi adalah tanggal pengumpulan datanya. Ini adalah data dari bulan 11. Tergantung ya, mau bulan 12 atau bulan 11 dipilih di sini. Tanggalnya tanggal 13 hari Sabtu ya. Oke, ini jam dilakukannya observasi nih. Kita pilih di sini ya, di jam berapa nih, kira-kira jam 10, ya, sekitar setengah 10 gitu. Di jam 10.30. Oke, kemudian pilih observernya. Observernya sudah pernah kita bahas ya. Observernya di sini adalah Jamaliyah. Bernama salah namanya. Nah, petugas yang diobservasi ini kita isi satu ya, misalnya ini Nurbaiti AM Dekep, yap. Nah, kita lihat nih. Ya. Jadi ini adalah ruangan form identifikasi ruangan KB. Di mana berarti pasiennya ini melakukan suntik KB ya. Jadi tindakan di ruang kesehatan ibu dan KB, anak dan imunisasi. Oke, ini ya dilakukan identifikasi. Ya, tinggal kita klik aja. Nah, contoh lainnya, kemudian kita klik simpan ya. Nah, contoh lainnya misalnya di ruang poligigi nih. Nah, jadi ini kebetulan nih, setelah saya contohkan lagi ya, misalnya setelah kita isi tanggal pengumpulan observernya dengan petugas, kita klik di prosedur tindakan di ruang pelayanan gigi. Kita klik di sini ya, identifikasinya ya atau tidak. Kemudian sama juga ya isinya ya, kita klik simpan. Nah, oke, sudah tersimpan. Lalu kita lihat ke bawah. Nah, ini yang kita isi tadi. Oke, sudah tersimpan ke dalam aplikasi. Oke teman-teman, sekian video kita untuk kepatuhan identifikasi pasien. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Dan juga bila ada kita mau diskusi, boleh tinggalkan komen di bawah. Bye-bye.